Shalom, selamat pagi. Kita semua senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih dapat bersekutu untuk mendengar bersama-sama firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa kepada kami siap untuk mendengar, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberkati menyertai hati pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak jarang kepahitan datang dalam kehidupan kita. Bagaikan burung yang terkena jerat. Kesulitan-kesulitan hidup kadang-kadang terjadi dengan tidak terduga. Membuat pikiran kita menjadi kacau, menguras tenaga, lalu memporak-porandakan kehidupan kita, dan membuat kita merenung, apakah aku bisa lepas dari kesulitan ini? Apakah aku bisa lepas dari penderitaan ini? Kita diperhadapkan dengan keputusasaan karena kepahitan yang kita terima dalam kehidupan kita. Kepahitan itu bisa bermacam-macam bentuknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada yang karena difitnah, sehingga dia merasakan, aduh betapa pahitnya hidup ini, difitnah, padahal tidak melakukan seperti yang difitnahkan itu. Lalu ada yang membuat kejahatan, yang merancang hal-hal yang jahat kepada kita, berlaku curang misalnya. Lalu apalagi ada orang yang pikirannya kacau sebenarnya. Yang kacau itu mereka, bukan kita misalnya. Sehingga mereka ingin membalas dendam untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak kita lakukan. Misalnya hal-hal yang seperti itu. Situasi-situasi yang pahit yang membuat kita menderita karena dilindas, karena ditindas oleh kesulitan yang ditimbulkan orang-orang yang tidak menyukai. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan satu hal yang mengatakan bahwa penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Mengapa demikian? Karena dengan kesulitan, kepahitan yang kita alami, kita menentukan arah kita, yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Situasi-situasi yang demikian membuat kita memilih bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satunya misalnya menjadikan kita orang yang tekun berdoa. Sehingga dengan bergaul intim dengan Tuhan setiap hari melalui doa kita mengetahui apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita menjadi peka akan suara Tuhan. Kita menjadi orang yang mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan
Karena itu kita menjadi selamat, tidak terseret pada jebakan si jahat, tidak terseret untuk membalas kejahatan mereka, tidak terseret untuk berbuat jahat, berbuat curang, mengkhianati, dan menebar fitnah. Kita menemukan Tuhan di sana. Melalui kesulitan-kesulitan kita menemukan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita. Mazmur 124 ayat 8 di sana dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini sebuah pernyataan iman, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pemazmur yang dituliskan di dalam Mazmur 124 ayat 8. Pemazmur pada waktu itu sudah mengalami berulang kali terjepit di dalam kesulitan. Dan pemazmur menyadari Tuhan selalu menolongnya. Karena itu penderitaan, kesulitan atau kepahitan itu justru bisa menjadi keselamatan bagi kita. Karena di dalam kepahitan itu kita menemukan Tuhan di sana yang siap sedia untuk menolong kita. Dikatakan juga oleh Yesaya, Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Kita tidak menjadi orang yang sama dengan orang lain yang merancang kejahatan untuk kita, yang menebar fitnah untuk kita, atau yang berbuat lalim, berlaku curang kepada kita. Jiwa kita tetap terjaga karena pertolongan Tuhan. Dan yang satu hal yang patut kita syukuri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa pelanggaran kita. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Itu dikatakan dalam nats firman Tuhan hari ini. Jikalau saja Tuhan memperhitungkan segala dosa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang selamat satupun dari kita hingga saat ini. Satu hari kita bisa melakukan berapa kali dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada berapa pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari? Tidak bisa terhitung ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi sesungguhnya orang yang tinggal di dalam Tuhan seharusnya minim sekali melakukan perbuatan dosa di dalam kehidupannya setiap hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita sepenuhnya mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya untuk apa yang kita hadapi hari ini dan masa yang akan datang. Kita harus percaya bahwa Tuhan dapat melakukan perkara besar jika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan memperhitungkan segala dosa-dosa kita. Dilemparkannya dosa-dosa kita jauh dari hadapan kita. Dari hadapannya, jika saja hati kita benar-benar sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihinya, sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam menyongsong tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita jelang, kita sungguh percaya bahwa apapun kesulitan yang akan kita hadapi di tahun 2022, Tuhan pasti akan mengubah itu menjadi keselamatan bagi kita karena Tuhan ada di sana. Dan percayalah bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan jiwa kita dari lubang kebinasaan asal saja kita sungguh berserah penuh kepada
Tuhan. Tuhan di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kasih, dan Tuhan yang mengampuni. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, bahwa Engkau tidak memperhitungkan segala dosa-dosa kami, melempar jauh dari hadapan-Mu segala dosa kami, dan Tuhan masih berkenan untuk menyelamatkan kami. Bahkan penderitaan Tuhan ubahkan menjadi keselamatan bagi kami, asal saja kami sungguh percaya dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus kekal selamanya. Amin.